Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Sehat selalu toh? Alhamdulillah. Tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan, terutama untuk selalu masih memakai masker. Ketemu kembali dengan seri prakarya dan kewirausahaan bersama Pak Awi. Materi kali ini adalah media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, bagian yang pertama, dengan subtema mengenal konsumen dan pesaing usaha. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita langsung ke materi. Dua kata itu yaitu konsumen dan pesaing usaha ini sering kali kita dengar. Nah, apa toh perbedaan keduanya? Konsumen secara umum adalah pengguna produk, entah apapun itu produknya, mungkin termasuk kita, ini termasuk ke dalam konsumen. Artinya dia membeli berulang-ulang atau sekali pembelian, atau bahkan yang berulang-ulang, ini namanya konsumen. Sedangkan pelanggan ini merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang. Mungkin dikarenakan dia puas menggunakan produk, atau kemudian dia mengenal produknya itu bagus sehingga dia kemudian membeli ulang dan seterusnya. Biasanya dia merasa puas dengan produk yang dibelinya. Wujud dari konsumen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah personal consumer. Nah, jangan salah personal komputer ya. Jadi yang dimaksud adalah konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk keperluannya sendiri. Nah, ini bisa jadi kita atau keluarga kita yang berbelanja untuk kepentingan ataupun kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah organisational consumer. Ini kebalikan dari personal consumer, yaitu konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi. Bisa ini menjadi seorang reseller ataupun kemudian menjadi dropshipper, ataupun dia hanya membelanjakan sebuah organisasi atau perusahaan untuk kepentingannya siapa? Ya, kepentingan perusahaan itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam organization consumer. Yang pertama adalah production concept atau proses produksi. Nah, biasanya ini konsumen ini akan tertarik pada produk-produk yang murah meriah, harganya murah, kemudian kualitasnya baik. Kemudian yang kedua adalah produk konsep. Nah, yang kedua ini tentunya konsumen juga akan membeli atau menggunakan produk-produk yang memiliki atau produk-produk yang berkualitas tinggi, memiliki performa yang baik, dan memiliki banyak fitur ataupun fitur-fitur yang lengkap. Dan yang ketiga adalah selling concept. Selling concept ini adalah sebuah marketing yang memiliki tujuan utama, yaitu intinya adalah menjual produk yang diputuskan oleh pihak yang memproduksi atau perusahaan. Artinya tidak peduli konsumen itu butuh atau tidak, pokoknya ada barang maka harus dijual. Kemudian yang kebalikan dari selling concept yaitu marketing concept, ini adalah perusahaan biasanya sudah mengetahui keinginan konsumen karena sudah melakukan atau melaksanakan sebuah riset pasar yang kemudian memproduksi produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, biasanya ini akan lebih mudah untuk cara memasarkannya. Selanjutnya adalah market segmentasi atau segmentation, ataupun biasanya perusahaan akan membagi ke kelompok pasar yang heterogen, ke kelompok pasar yang homogen. Artinya
bisa jadi nanti perusahaan akan menentukan kira-kira segmen yang disasar itu kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Nah, ini kemudian akan dipetakan. Kemudian selanjutnya adalah marketing targeting, yaitu memilih satu atau lebih tujuan produk itu akan dipasarkan kepada siapa sesuai dengan bobot dan spesifikasi yang dimiliki oleh produk itu sendiri. Jadi biasanya dia tentukan target pasarnya siapa, apakah golongannya misalkan produk milenial ataupun nanti semua umur bisa membeli produk. Biasanya ini telah dilakukan riset pasar. Yang terakhir adalah positioning, di mana salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang dapat diingat di benak konsumen. Coba masih ingat enggak? Misalkan kita melihat beberapa iklan di layar kaca, kira-kira ada jargon apa yang Anda ingat? Misalkan Yamaha. Nah, biasanya semakin di depan. Ini kesannya biasanya membuat konsumen itu selalu mengingat bahwa kalau kita mendengar selalu di depan, ini berarti iklan dari Yamaha. Ataupun misalkan iklan ataupun produk dari Pegadaian, ada jargon yang kemudian selalu diingat, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga ketika konsumen mendengar ataupun melihat iklan layanan yang tayang, biasanya akan langsung teringat dengan produk dari perusahaan tertentu. Nah, selanjutnya mari kita mengenal beberapa jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan internal. Ini biasanya beli kemudian dijual kembali. Kemudian yang kedua adalah pelanggan eksternal. Ini biasanya juga beli tetapi digunakan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan antara ataupun perantara. Nah, apa saja atau contohnya bagaimana agar lebih jelas? Pelanggan internal adalah merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Biasanya pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali kepada orang lain. Contohnya bisa pedagang yang kemudian dia membeli sebuah barang atau banyak barang kemudian akan dijual kepada orang lain. Yang kedua adalah pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal ini merupakan kebalikan dari pelanggan internal tadi, karena pelanggan ini secara aktif langsung mengkonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli, ataupun barang dan jasa yang mereka beli digunakan sendiri. Nah, ini bisa juga disebut dengan konsumen akhir. Nah, contohnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang biasa berbelanja sabun di warung ataupun beras, ataupun kita sendiri yang berbelanja HP untuk keperluan kita sendiri, misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah pelanggan antara ataupun perantara. Jadi pelanggan ini atau mereka ini bertindak atau berperan sebagai perantara saja, bukan sebagai pemakai akhir produk. Nah, ada banyak contoh misalkan. Yang pertama misalkan agen perjalanan. Nah, ada banyak agen perjalanan yang kita kenal, misalkan ada Traveloka, Peggy, kemudian Red Door dan lain-lain. Artinya dia hanya menyediakan jasa layanan pemesanan tiket saja. Kemudian yang kedua misalkan distributor yang bertindak dalam mendistribusikan barang-barang. Ada banyak juga di sini, misalkan ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dropshipper, di mana dia hanya sebagai penadah saja kemudian akan didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah pesaing usaha.
Jadi pesaing usaha itu adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama atau jualan yang sama. Sebagai contohnya, ketika kita berjalan-jalan di daerah Plengkung Mijilan, maka kita akan menemukan sentra industri ataupun aneka masakan gudeg. Ada banyak warung gudeg yang menjual selain produknya bagus juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian di beberapa gudeg itu juga telah melakukan inovasi berupa gudeg kaleng sehingga bisa bertahan lama, bisa didistribusikan secara luas. Di samping itu tentu saja promo yang dilakukan secara bertahap itu akan membantu para konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada 4 tingkatan persaingan perusahaan. Apa saja? Yang pertama adalah persaingan merek. Persaingan merek ini tentunya kalau kita lihat secara umum, misalkan gudeg saja, itu ada gudeg Bu Citro, ada gudeg Yujum, ataupun gudeg-gudeg yang lain. Artinya ini juga menawarkan pola makan atau jenis makanan yang sama. Yang kedua adalah persaingan industri. Maksudnya adalah semua perusahaan yang memiliki jenis produk yang hampir sama atau bahkan produknya hampir sama. Misalkan produsen aqua dengan produsen air mineral yang lain. Itu yang pertama, ini persaingannya sangat ketat. Ataupun produk waralaba misalkan kayak Indomaret, kemudian ada Alfamidi dan seterusnya. Nah, ini tentu saja semua akan berlomba-lomba merebut konsumen dengan produk-produk ataupun diskon-diskon tawaran mereka. Yang ketiga adalah persaingan bentuk, di mana semua produk manufaktur perusahaan memberikan jasa yang sama. Misalkan produk atau merek dagang aqua dengan semua produk minumannya dalam kemasan dan minuman ringan seperti Coca-Cola, teh, kemudian sari buah dan sebangsanya, ini akan bersaing secara ketat. Dan yang keempat adalah persaingan umum atau generik. Nah, ini biasanya akan dijalankan semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Nah, ini biasanya akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga atau barang-barang konsumsi, peralatan dapur dan lain-lain. Tugas hari ini adalah coba Anda sebutkan perbedaan secara umum saja antara konsumen dan pelanggan. Kemudian nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.